Makanya saya menyarankan kepada pemerintah, saya meyakin Bapak Blora pengen punya jalan nasional. Harapan saya biar jalan lebar, kemudian banyak di lalu lintas. Ketika lalu lintas banyak, itulah ekonomi, itulah knowledge, dan itulah kesejahteraan. Nah, waktu itu yang saya ajukan dari Cepu ke Semarang lewat Gerobokan Bapak, tetapi yang di SCC, Cepu, Blora, Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Pilkada, mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota tahun 2024 untuk jabatan 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh penting di Kabupaten Blora, yaitu Bapak Letkol Infantri Purnawirawan Joko Nugroho. Beliau mantan Bupati Blora 2 kali dan saat ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Blora. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah, kabar sehat Pak Bang, selamat berpuasa. Iya, terima kasih, luar biasa Pak. Nah, mungkin pertama bisa Bapak ceritakan sedikit aja perjalanan karir Bapak mulai di militer, kalau tidak salah terakhir jadi Komandan Kodim di Rembang, kemudian jadi Bupati Blora untuk 10 tahun, dan sekarang memimpin Partai Gerindra. Monggo Pak. Jadi Pak Bambang, saya masuk Akmil tahun 84, lulus tahun 88. Dan begitu lulus saya ditempatkan di Kodam 6 Tanjung Pura saat itu, yaitu di Kaltim, Balikpapan, ya, Danton sampai Janki, kira-kira 10 tahun di sana. Kemudian sekolah, saya pindah ke Pusdiklat Jakarta. Tidak lama kemudian saya pindah di Pusdik Intel, Ciamas Bogor. Alhamdulillah pada saat itu saya lulus Susdanyon, dan saya ditempatkan di Aceh, ya, di Batalion 113 Jaya Sakti di Biren, Aceh. Di sana 2,5 tahun, kemudian saya jadi Gumil di Rinjam 4, Kodam 4 Diponegoro, Magelang, dan 6 bulan berikutnya pindah di Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta. Alhamdulillah di tempat dua ini Pak Bambang, di Aceh maupun di Jogja, saya dipertontonkan karya Tuhan, yaitu tsunami dan bencana gempa. Jadi alhamdulillah itu apa namanya tugas yang teramat penting, ya, yang menjadi pengalaman luar biasa bagi saya. Nah, habis itu baru kemudian saya ditempatkan di Dandim di Rembang. Nah, pada saat itu juga saya ngambil keputusan penting bersama istri dan keluarga untuk pensiun dini, kemudian mencalonkan diri sebagai calon Bupati Blora tahun 2010. Itu gambaran sekilas karir saya Pak Bambang.
Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Joko menjadi Bupati Blora 10 tahun. Apa kenangan yang indah, termasuk capaian-capaian yang mungkin menjadi apa ya kenangan yang membanggakan bagi Pak Joko? Saya kira apa yang saya lakukan sama dengan bupati sebelumnya, bahkan mungkin sudahnya Pak Bambang, tetapi yang lebih penting saya ingin mengatakan bahwa saat itu saya berhasil meyakinkan pemerintah, baik organisasi yang di bawah pemerintah, ya, tentang Kabupaten Blora. Pak Bambang tahu sendiri, letak Kabupaten Blora itu tidak menarik, tidak pantura, tidak selatan. Ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu saat itu tentang Kabupaten Blora. Ya. Makanya saya menyarankan kepada pemerintah, saya meyakin Bapak Blora pengen punya jalan nasional. Harapan saya biar jalan lebar, kemudian banyak di lalu lintas. Ketika lalu lintas banyak, itulah ekonomi, itulah knowledge, dan itulah kesejahteraan. Nah, waktu itu yang saya ajukan dari Cepu ke Semarang lewat Gerobokan Bapak, tetapi yang di SCC, Cepu, Blora, Rembang. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah saya juga berhasil meyakinkan, ya, karena ketika itu Pak Bambang, Blora itu kan separuh hutan. Kita punya 100 lebih desa di tengah hutan. Kita tidak boleh membangun jalan antar kecamatan di tengah hutan, karena itu bukan milik kita jalan itu. Saya sampaikan, Bapak, kalau begitu terus sampai kapanpun Blora tidak akan pernah maju. Blora tidak akan pernah jalan baik. BPK pada saat juga melarang, Bapak. Karena itu bukan nasihat kita. Nah, alhamdulillah sekarang ini justru nasihat-nasihat itu diserahkan oleh Pemkab agar bisa dibangun. Nah, ini dua poin penting yang menurut saya terobosan penting. Dan saya tidak cukup itu Pak Bambang. Bapak Bambang besok kan Blora Barat menuju Barat tidak ada masalah, timur menuju ke timur juga tidak ada masalah, juga utara menuju ke sana tidak ada masalah. Tapi begitu selatan menuju ke Ngawi, ke Sragen, itu 3 kecamatan itu lewat Cepu. Joplang, Randu, Krajan mesti lewat Cepu. Berapa jauh yang ditempuh itu, Pak? Padahal di sana itu ada jalan bagus, besar, kenapa dibangun? Alhamdulillah, Bapak, ide-ide itu sekarang dibangun oleh pemerintah. Bahkan ada jembatan baru di Kerajinan yang memudahkan, ya, masyarakat sana bisa berkunjung ke wilayah tetangganya. Dan alhamdulillah di sana sekarang ramai. Nah, 4 titik inilah yang membuat saya menjadi bangga. Iya. Baik, Pak Joko. Nah, sampai sekarang menurut Pak Joko, apa masalah-masalah Blora yang terus harus dihadapi, harus diselesaikan ke depan? Yang pertama selagi akses, Bapak. Akses itu sangat penting, ya. Ini biar masyarakat keluar Blora, kenal dengan Blora, bisa melalui Blora. Bapak besok kan Wonosobo itu daerah yang dimanja oleh alam, ya kan. Dingin, pemandangan bagus, air banyak, tetapi ketika jarang dilewati kendaraan dari luar, apalagi sekarang ada tol, maka menjadi termiskin di Jawa Tengah. Nah, kita tidak pengen seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita juga punya bandara, Bapak, ya, yang bisa mengakses dari luar. Itu saya kira itu terobosan yang amat bagus. Ya. Cuman sayang pesawatnya harganya agak mahal. Ini sehingga perlu terobosan lagi, ya, sehingga masyarakat Blora bisa menikmati transportasi udara yang ada di Kabupaten Blora. Ya, jadi selagi pembukaan akses baik di dalam maupun keluar. Itu Pak Bambang.
juga dilewati kereta, Pak. Itu juga Betul. Jadi luar biasa. alhamdulillah sebetulnya menguntungkan dia apa namanya itu di Blora itu. Tetapi hanya sebagian dinikmati oleh masyarakat kecil, Bapak. Tidak bisa ke semuanya. Itu yang apa namanya itu yang penting untuk diperjuangkan. Ya. Nah, Pak Joko tadi sudah cerita masalah-masalah strategis di Blora dan tantangannya ke depan. Saat ini sedang waktunya untuk mempersiapkan pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati. Nah, kira-kira figur seperti apa yang cocok yang diharapkan bisa tadi menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Blora, Pak? Jadi kalau menurut hemat saya, Pak Bambang, saya berharap Bapak Bupati besok, Wakil Bupati paham tentang Blora, ya, paham tentang geografi Blora termasuk demografisinya, sehingga dia paham apa yang dibutuhkan, ya, baik itu jangka harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu. Jadi sekali lagi harus paham tentang karakteristik Blora. Dengan begitu harus bisa mengkoreografikan mana yang lebih utama dulu, ya, baik itu harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu Pak Bambang, itu yang utama. Ya, saat ini Blora mempunyai petahana bupati maupun wakil bupati yang mempunyai potensi untuk maju kembali, dan tadi Pak Joko mengatakan adalah orang yang memahami persoalan Blora, sehingga sedikit banyak bukan hanya memahami tapi juga menjalani. Nah, menurut Betul, Bang. Pak Joko seperti apa ini peluang incumbent yang sekarang? Ya, kalau saya melihat memang dua-duanya Pak Bambang, Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini ya punya peluang yang terbesar di antara calon-calon yang lain. Dan memang sekarang ini baru ada 2 calon itu Pak Bambang, yang lain belum ada. Sehingga harapan saya ke depannya kedua pejabat tersebut lebih paham tentang Blora. Dan lagi itu yang sampai saat ini punya kans besar, calon kuat untuk menjadi bupati berikutnya Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Joko, untuk Blora ini memang menarik ya, apalagi Pak Joko dari Cepu ya. Jadi faktor Cepu itu selalu dianggap faktor yang memberi warna kalau tidak menentukan di dalam setiap pemilihan Bupati Blora. Menurut Pak Joko, kenapa itu? Ya, itu mitos masyarakat saja Pak Bambang. Kebetulan kan pada saat itu kan Cepu punya kerajaan Pajang Pak Bambang, Aryo Jipang. Ya, ketika itu memang Cepu lebih tua, lebih maju ketimbang Blora Pak Bambang. Ya, itu dasar itulah yang digunakan oleh masyarakat Cepu dalam rangka menyelesaikan antara Cepu dan Blora. Memang aneh Cepu ini, termasuk paguyuban mahasiswa saja tidak mau gabung sama Blora. Jadi dia berdiri sendiri. Maka dulu itu ada dorongan, ada keinginan masyarakat Cepu untuk Cepu jadi kota administratif. Wah, itu ya repot itu. Ya. Jadi ada dasar tadi Pak Bambang, kerajaan tadi Pak Bambang dulu, kalau Blora kan Mataram, di Cepu dulu Pajang, Arsipang gitu. Itu aja Pak Bambang. Ya, baik. Jadi biasanya ada semacam di masyarakat itu pasangan itu harus ada unsur cepunya. Nah, sekarang Pak Joko dalam posisi sebagai ketua partai ya, ketua partai Gerindra. Apa yang dipersiapkan oleh Partai Gerindra Blora untuk ini suksesi penyiapan bupati dan wakil bupati Blora ini, Pak? Ya, alhamdulillah Pak Bambang di pileg kemarin Partai Gerindra Kabupaten Blora meningkat dari 2 kursi menjadi 5 kursi. Dan alhamdulillah bisa mendapat unsur pimpinan. Ya. Dari 5 ini kita berharap kita berani bisa mencalonkan kader kita atau kader kita, maksud saya, baik itu sebagai bupati atau wakil bupati. Ya, dua-duanya saya kira bisa, mana yang berpeluang aja Pak Bambang itu Pak. Ya. Dan itu sudah kita sampaikan secara terbuka
kepada ranting-ranting di Kabupaten Blora. Kalau tidak salah Pak Joko sudah menyebut nama itu dalam pemberitaan di media. Ya itu salah satu anak saya Pak Bambang. Tidak untuk kemungkinan ada calon dari Pak Anu dari luar partai, bisa saja. Tapi saat ini yang kita tahu kita punya anak Yoyo yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan kita calonkan menjadi bupati atau wakil bupati, Pak Bambang. Ya, apakah sudah terfikirkan misalnya karena tadi kursi 5 pasti tidak bisa mencalonkan sendiri, misalnya rencana koalisinya seperti apa? Jadi kemarin saya wawancara dengan tokoh pers di Blora, itu menurut dia itu kira-kira model koalisinya adalah model koalisi PKB, kemudian koalisi PDIP, dan mungkin gabungan. Nah, kalau menurut Bapak, Gerindra akan kemana ini? Ya, sampai ini kita baru tahap komunikasi awal, Pak Bambang. Dari partai-partai yang Bapak sebutkan tadi, PKB, Nasdem, PDI, dan mungkin juga partai-partai yang lain. Kita baru penjajakan. Memang ini agak alot, tetapi sekali lagi kita sudah memulai bentuk tim sukses negosiator dalam rangka menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan itu sudah awal kita laksanakan, Bapak. Tetapi jangan lupa bahwa partai-partai lain juga punya aturan sendiri, sehingga dia menunggu itu just pilkadanya gitu, Bang. Ya, baik. Pak Joko ini kan orang yang sangat berpengalaman karena pernah mengalami sendiri proses ini. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, apakah hasil Pilpres maupun Pileg 2024 itu berpengaruh atau bahkan ikut menentukan dalam proses Pilkada Kabupaten Blora ini? Iya, Pak Bang, saya kira sangat menentukan, sangat berpengaruh itu ya, dengan hadirnya pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden terpilih di pemilu 2024, saya kira itu membawa angin segar khususnya bagi koalisi maupun khususnya bagi gereja sendiri dalam rangka mencalonkan diri sebagai atau suksesi di pilkada di kabupaten masing-masing, khususnya di Blora ini, Pak Bang. Harapan saya memang begitu, Pak Bambang. Ya, paling enggak koalisi di tempat kita yang kemarin ada bisa bertahan, bagus lah. Syukur-syukur ada tambahan dari partai lain gitu, Pak Bang. Ya. Ya, baik. Nah, yang kita tahu bahwa anggaran APBD Kabupaten Blora ini sama dengan kabupaten yang lain rata-rata, bahwa peran PAD-nya masih relatif kecil, sehingga anggaran banyak ditentukan oleh transfer terutama dari pusat, termasuk juga dari provinsi. Nah, seberapa besar itu nanti pengaruh jalur ke pusat itu akan berpengaruh dalam pilkada, dan menurut pengalaman Pak Joko itu sektor-sektor apa saja sebenarnya yang membutuhkan uluran transfer dana dari pusat? Memang Pak Bambang sekali lagi sampaikan, Blora ini kan kabupaten sedang berkembang, ya, sedang berkembang. Kalau dulu saya mengistilahkan jangan utik-utik tarang titiknya dulu, biar bertelur. Artinya apa? Biar usaha-usaha mereka itu datang di Blora dulu, menata diri, kemudian baru kita minta pajaknya. Jangan belum kemudian kita beri pajak, sehingga akan lari semuanya. Itu, Pak. Itu dulu prinsip saya. Tetapi jangan lupa di luar itu kan kita punya migas yang bisa menopang dana transfer pemerintah, termasuk juga Kemenhutan yang pernah saya sampaikan pada wawancara sebelumnya, Pak Bambang. Ya. Pertanian juga menyokong cukup besar, Bapak, di dalam ini. Andai kata pemerintah mau mengawal pasca panen, Bapak, itu luar biasa di Blora ini. Ya, di Blora itu luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi
ada harapan yang bisa peningkatan PAJ, tetapi ada juga yang kita memang lagi ngomong, lagi bikin tarangan titik agar para pengusaha, para investor mau datang di Blora untuk menanamkan investasinya, gitu Pak Bambang. Iya, baik. Nah, sekarang kita agak meluas sedikit Pak tentang pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kalau tidak salah Pak Joko juga sudah mulai menyebut-nyebut calon yang diharapkan atau calon yang berpeluang. Jadi kalau di Blora sampai saat ini siapa Pak yang mulai terdengar akan diharapkan untuk menjadi gubernur Jawa Tengah? Dan kalau menurut pandangan Partai Gerindra sendiri siapa calonnya? Ya, kalau Partai Gerindra kemarin kita sudah resmi mengusung Pak, menyatakan dukungan secara resmi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Bapak Sudaryono. Ya, itu sudah kesempatan seluruh Ketua DPC seluruh Jawa Tengah. Ya, di luar itu kami juga mendengar bahwa ada beberapa calon yang punya peluang untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Sebagai contoh, Ketua DPC PDI Perjuangan Pak Bambang Pacul. Kemudian sebelumnya juga kita mendengar ada Bupati Kendal Pak Jiko atau siapa itu yang sempat datang ke Blora yang memperkenalkan diri dalam rangka pencalonan gubernur di Semarang. Baru 3 itu yang kita dengar Pak. Tetapi sekali lagi untuk Partai Gerindra ya satu saja calon dan kita resmi sudah menyatakan adalah Ketua DPC Partai Gerindra Jawa Tengah itu Bapak Sudaryono. Iya, baik. Nah, terakhir Pak, berkaitan dengan proses pemilihan gubernur Jawa Tengah maupun bupati dan wakil bupati Blora, apa saran Pak Joko sebagai sebagai sesepuh atau sebagai senior di Blora kepada masyarakat itu harus ketika memilih itu yang ideal seperti apa yang harus dipilih? Ya, yang pertama tentu seperti yang tagline kami Bapak, jadi pilihlah gubernur yang bisa ngopeni masyarakat ya Pak, yang tahu tentang kebutuhan masyarakat, ya. Bukan tahu kebutuhan investor. Ya, sebagai contoh di Blora ya 60% petani. Alangkah baiknya kalau petani itu dimudahkan dalam pengadaan pupuk, ya murah dan sebagainya. Seperti sekarang ini Pak Bambang luar biasa sulitnya cari pupuk, mahalnya bukan main. Ya. Belum lagi itu terus sekarang gas naik lagi. Ya, gas LPG itu Pak sekarang sudah 30.000 Pak dari harga 18.000 sekarang ini. Saat ini Bapak sedang kita bicara saat ini luar biasa. Jadi sekali lagi punya track record yang bagus, ya punya performa yang bagus, dan sekali lagi tahu tentang kebutuhan masyarakat. Itu yang utama Bang. Ya, peduli sama masyarakat itu. Selama ini kan kita sudah tahu semuanya tentang ya penjalo-penjalonya lah. Dan itu yang membuat kenyataan bahwa semakin susah ekonomi kita sekarang Pak Bambang gitu Bang. Baik, terima kasih sekali Bapak Letkol Infantri Purnawirawan Joko Nugroho, Ketua Dewan Perwakilan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Blora. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membantu masyarakat amin, untuk amin, memilih amin. dan mendapatkan pimpinan yang sesuai kebutuhan, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, sukses. Terima kasih Pak Bambang. Ya.